Mari bersama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa beribadah. Kondisi yang mencekam, kondisi yang menakutkan dengan melonjaknya COVID-19, tapi kita semuanya masih bersyukur kita masih bisa beribadah. Untuk itu mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk sore hari ini, untuk kasih dan kemurahan yang masih Kau berikan bagi kami. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus bersama-sama sepakat semuanya katakan amin. Berikan komen buat Allah kita yang luar biasa. Sebelum duduk berikan salam kiri kanan, katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya, dan biarlah sore hari ini dengan penuh sukacita kita boleh naikkan pujian. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di
setiap musim hidup kami. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Dan sore hari ini kami mau memuji dan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, dan bersuka cita di dalam-Mu. Mari bersama-sama semuanya sepakat katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai yang panjang buat Allah kita yang luar biasa, lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Semua diberkati Tuhan. Sekali lagi lihat samping kiri kanan, berikan senyum. Ditengok saja samping kiri dan kanan. Katakan Tuhan semakin lebih memberkatimu. Mari bersama-sama sebab saat inilah kita berdiri bagi bangsa ini, kita berdiri bagi kota ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bersama-sama semuanya katakan amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku siapa Dia. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Semua tepuk tangan di atas kepala. Sekali lagi mari bersama-sama semuanya katakan satu hati di dalam Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilan Tuhan, sebab Kau saatnya menjadi saksinya bagi dunia. Kau menjadi saksi bagi bangsa dan kota ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi, amin, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan Dialah Raja. Yes. Sekali lagi segenap hati. Dialah Raja. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, Dia penguasa atas hidupmu, Dia memimpin hidupmu, dan saatnya lah engkau menjadi saksi Tuhan. Mari siapkan hati kita, sebab firman-Nya yang kita nantikan itu yang akan memberikan kekuatan baru buat kita. Teduhkan hati kita bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan berlindung.
Tanganmu berkata kau besertaku, maka kuat dan jiwaku. ya Tuhan. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah. Ku percaya dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan Terima kasih. dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari bersama-sama kita berdiri. Sekali lagi katakan, dengan sayangmu Akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Terima kasih Tuhan. Kau Kau yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan dan bagi kami. perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi mari bersama-sama semuanya katakan, dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku Di tempat maha mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Mari katakan, Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi dengan iman lu katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, saudara. Segala hormat, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kesempatan sore hari ini kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk penuhi panggilan-Mu. Kami bersama-sama membawa kehidupan kami untuk beribadah. Sebab kami tahu perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Sebab Engkau sanggup merubah, merestorasi kehidupan kami, memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kami. Dan kami bersyukur untuk semua itu. Kami siapkan hati kami, dan biarlah hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan berikan pengurapan raja, imam, dan nabi. Siap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kami. Dengan bahasa yang sederhana tersampaikan, sehingga firman Allah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom. Baik, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini ada sesuatu yang beda. Bapak Ibu,
maskernya harus double. Ya. Coba Bapak Ibu sudah menggunakan masker dengan tepat? Coba tengok kiri kanannya coba. Iya, baik. Oke. Tidak mengurangi sukacita kita ketika kita bersama-sama datang beribadah. Amin. Coba lambaikan tanganmu dulu saudara. Tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Allah kita. Sebab saya percaya Allah kita adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Dia bergerak dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita semua. Katakan amin. Nah, hari ini saya mengangkat sebuah tema yang berjudul makan dan minum adalah ibadah. Yuk katakan 2, 3. Makan dan minum adalah ibadah. Terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31, saya tuliskan di sana. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tentu dalam hal ini kita mau belajar tentang sesuatu yang pernah disampaikan oleh Paulus yang berkaitan dengan jika engkau ingin makan atau jika engkau ingin minum, jika engkau ingin melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, saya mengangkat sebuah tema seperti yang Paulus pernah sampaikan pada waktu itu, berkaitan tentang makan dan minum pun harus kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Sebab itu ibadah, saudara. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat kelima dikatakan, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Bapak Ibu, kitab ini ditulis jauh sebelumnya. Di sana ada kata mengusahakan, ada kata abad atau aboda, mengusahakan, mengerjakan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan aboda itu ibadah. Jadi saya mau katakan bekerja itu ibadah. Katakan amin. Bekerja itu ibadah. Makan dan minum, Paulus juga sampaikan kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tentu tentang hal ini berkaitan dengan ibadah saya perlu sampaikan kurang lebih 2 kali kalau kita mencatat bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka berupaya untuk melakukan ibadah mereka. Mereka terhalang oleh karena sesuatu. Yang pertama, saudara, peristiwa yang pertama mengingatkan ketika zaman Nebukadnezar, seorang raja Babel pada waktu itu, dia datang untuk menyerang Yerusalem. Bapak Ibu ingat kisah itu tentunya. Nebukadnezar mengalahkan Yerusalem, dan kita tahu semua perabotan yang ada di bait Allah pada waktu itu diangkut ke Babelonia, dirampas, diangkut ke sana. Bait Allah dihancurkan. Bapak Ibu, hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa pada waktu itu orang-orang Israel mengalami hancur hatinya. Orang-orang Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Sebab bagi orang-orang Ibrani, saudara, kemarin saya sampaikan di kaum muda, perspektif mereka sangatlah berbeda dengan perspektif orang-orang Yunani. Kalau orang-orang Ibrani, apa yang mereka lakukan dalam sebuah ibadah, tidak ada yang namanya spiritual, tidak ada yang namanya sekuler, semua spiritual. Jadi kalau mereka beribadah, datang ke bait Allah, mereka membawa korban bakaran di sana, mereka sebut itu beribadah. Dan kalau mereka makan dan minum, mereka melakukan segala sesuatu, orang-orang Ibrani menyebut itu juga ibadah. Berbeda dengan pandangan orang-orang Yunani. Kalau ibadah itu mereka datang ke gereja seperti kita seperti ini, kita membawa Alkitab, kita melayani pekerjaan Tuhan, kita Anda mendengarkan seorang pengkhotbah, mendengarkan puji-pujian dan penyembahan, itu baru disebut ibadah. Tapi kalau Anda pergi ke pasar,
Kalau Anda sedang mengantar anak sekolah, apakah itu bukan ibadah, saudara? Nah, ini yang perlu saya sampaikan, saudara. Ketika bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar pada waktu itu, orang-orang Israel kehilangan pengharapannya. Sebab di mana kiblatnya pada waktu itu hanya Yerusalem, saudara. Semua orang berbondong-bondong datang di Yerusalem untuk berdoa, untuk mengungkapkan isi hatinya, untuk memberikan korban persembahan, korban bakaran di bait Allah itu. Namun pada kenyataannya bait Allah dihancurkan. Orang-orang Israel yang tidak pernah menganggap sebetulnya bait Allah bisa dikalahkan. Sebab di sana bait Allah ada tabut perjanjian, bagaimana ikatan perjanjian Allah turun temurun yang diikat dalam sebuah tabut perjanjian itu, yang tidak mungkin Yerusalem bisa dikalahkan. Namun pada kenyataannya untuk beribadah mereka mengalami kesulitan pada waktu itu. Sehingga kalau Bapak Ibu tahu, ada pertemuan-pertemuan para rabi, ada pertemuan-pertemuan di rumah Nabi, mereka berdoa di sana. Muncullah sinagog. Secara alkitabiah nggak ada sinagog, nggak ada, saudara. Munculnya setelah itu ada inovasi-inovasi di sana. Ada rabi-rabi yang pintar memikirkan bagaimana mereka kreatif. Kalau bait Allah dihancurkan, bagaimana kita bisa berdoa? Sementara arah kita berdoa harus di sana, maka mereka bisa berdoa di rumah masing-masing. Dan tempat-tempat ibadah yang kecil yang kita kenal dengan sinagog muncul waktu itu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, peristiwa tahun 70 setelah Masehi. Pada tahun 66 Nero menjadi seorang kaisar, dan orang-orang Yahudi berontak waktu itu. Mereka ingin merdeka, menyatakan kemerdekaannya, dipimpin oleh seorang yang bernama Makabe waktu itu. Nah, pada kenyataannya Nero memerintahkan seorang jenderalnya yang bernama Vespasianus, itu bapaknya Pak Titus, bapaknya Jenderal Titus, penggantinya. Rananya dia akan dijadikan seorang kaisar. Tahun 69 Jenderal Titus akhirnya menggantikan papahnya. 2 kali Yerusalem dihancurkan. Pada waktu itu dihancurkan Yerusalem oleh Jenderal Titus. Mereka kehilangan pengharapannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kejadian-kejadian yang kita alami sebetulnya pernah dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bait Allah dihancurkan kembali oleh orang-orang Romawi pada waktu itu. Mereka putus asa, mereka putus pengharapan. Bukankah Allah yang mereka sembah adalah Allah yang bertahta di atas baitnya? Namun Yesus sudah menasihatkan kepada mereka, bila ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Allah kita itu dia bisa melihat sesuatu ke depan, saudara. Itu hebat Allah kita. Dan ketika terjadi pandemik seperti ini, saudara, apakah kita merasa ibadah itu sulit, saudara? Dan saya perlu mengingatkan kita kembali, ada peristiwa yang pernah ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Dia sampaikan dalam tulisannya, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu. Untuk siapa, saudara? Kemuliaan Tuhan. Ini yang perlu saya ingatkan kembali. Nah, saudara, tentu kita berpikir, apakah bisa makan dan minum itu menjadikan diri kita ibadah di situ? Ada muatan-muatan ibadah di situ. Dan saya perlu sampaikan kepada saudara kembali, kalau memang ibadah, pilar kerohanian kita itu terletak pada ibadah kita, kalau ibadah kita hanya dibatasi 1 kali seminggu 1 jam saja, atau di tengah-tengah minggu ada ibadah-ibadah yang sering kali kita lakukan, maka sangat rapuhlah kekuatan rohani kita. Bila pilar rohani kita tergantung dari ibadah, dan kita membatasi ibadah kita hanya dengan perjumpaan-perjumpaan seperti ini, saya perlu ingatkan saudara bahwa tidak ada orang Kristen yang kuat bertahan imannya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang ada di dunia ini.
Sehingga Paulus perlu sampaikan, dia mendorong apa yang engkau makan, ketika engkau minum, ketika engkau melakukan segala sesuatu, kau harus melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Anda tangkap pesan ini baik-baik. Saudara, yang pertama, makan dan minum adalah ibadah. Karena yang pertama, mengingatkan kita bahwa hidup itu adalah anugerah Allah. Makan dan minum adalah ibadah karena mengingatkan kita bahwa hidup itu anugerah Allah. Saudara, ibadah itu harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita diubahkan oleh karena perjumpaan itu. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan dan saudara tidak mengalami perubahan apa-apa, maka Anda belum bisa dikatakan engkau berubah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya perlu sampaikan juga, ketika engkau makan dan minum, pasti akan ada perubahan dalam kehidupanmu. Katakan amin. Minimal berat badan meningkatlah. Amin. Sehingga di dalam Matius pasal 6 ayat 11 di sana dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya cari Tuhan, kasih saya iluminasi Tuhan, supaya jemaat Tuhan ini ketika masa-masa pandemik boleh terjadi, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita di rumah, saudara? Dan saya perlu ingatkan kembali, makan dan minum adalah ibadah, karena mengingatkan kita bahwa hidup itu anugerah Allah. Ketika engkau makan, saudara, Bapak Ibu bisa berpikir, seandainya engkau makan nasi goreng dan tidak ada orang-orang yang mengolahnya, apakah bisa ada nasi goreng itu? Jikalau ada orang yang mengolahnya, namun tidak ada orang yang menjualnya di pasar, kira-kira yang mengolah apa yang akan diolah, saudara? Jikalau ada yang mengolah dan ada yang menjual di pasar, namun tidak ada orang yang mau menabur benih untuk menjadikan padi yang akan dituai, kira-kira apa yang akan terjadi, saudara? Dan jikalau Bapak Ibu punya uang sekarang, dan saya perlu sampaikan, jika tidak ada orang yang jualan, apa yang akan Anda beli? Pernahkah kita merenungkan seperti itu? Dan jikalau kita diberikan Tuhan melalui orang tua kita, anak-anak, saya kasih tahu ini, jikalau engkau diberi Tuhan makanan melalui orang tuamu, dan tiba-tiba engkau bersungut-sungut tentang makanan yang orang tuamu berikan, engkau adalah orang-orang yang tidak pernah bisa merasakan anugerah yang Tuhan berikan. Dan jikalau engkau sebagai seorang laki-laki yang punya istri, sementara istrimu sudah memasakkan sesuatu, dan kau merasa istrimu tidak pernah bisa memasakkan, dan kau tidak pernah bisa menghargai karya dari hasil orang yang kau cintai, saya perlu sampaikan bahwa engkau tidak pernah bisa merasakan anugerah yang Tuhan berikan. Itu hanya sekedar makanan. Dan saya berharap ketika Bapak Ibu pulang dari tempat ini, kita bersama-sama merenungkan, ternyata makan dan minum, sesuatu yang pernah Paulus sampaikan waktu itu, merupakan ibadah bagi kita untuk mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Untuk mempermuliakan Tuhan. Sebab anugerah ini adalah pemberian Tuhan dan juga pemberian sesama, saudara. Jadi perlu saya simpulkan, mengingatkan kita bahwa hidup ini anugerah, sehingga kita tidak bisa berkata, aku bisa hidup tanpa orang lain. Sehingga saudara tidak akan pernah bisa berkata engkau bisa hidup tanpa orang lain. Dan saya perlu katakan, saudara tidak bisa hidup tanpa orang lain. Memang kita diciptakan sebagai makhluk sosial, kita harus berdampingan satu dengan yang lain. Katakan amin. Nah saudara, lewat hal inilah saya ingin mendorong kita, lewat makanan dan minuman yang Tuhan berikan kepada kita, tanda kita ibadah, maka di situ adalah ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Sebab tanpa kasih karunia yang Tuhan berikan, maka kita tidak bisa menikmati makanan dan minuman sampai sekarang. Sebab yang saya tahu, hanya orang-orang yang hiduplah yang bisa menikmati makan dan minum. Katakan amin. Kalau orang itu sudah mujur ngalor, innalillahi wa inna ilaihi rajiun,
maka dia tidak akan bisa lagi menikmati makanan. Amin. Jadi bapak ibu, ibu-ibu khususnya, saya mau kasih tahu, kalau suamimu makan rong piring jarno sebab itu adanya di dunia loh. Tapi kalau Anda berat badan sudah berlebih, punya kolesterol, hipertensi, hati-hati. Namun saya perlu sampaikan kembali, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukan tidak berdasar, saudara. Sesuatu hal akan bisa terjadi, dan mungkin tanpa kita sadari itu membuat iman kita bisa goyah, membuat iman kita bisa lemah. Dan saya perlu ingatkan di mimbar ini bagi saudara dan saya juga, bahwa makan dan minum adalah sarana untuk kita beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Enak gak enak panganan, katakan amin. Ojo ngomong ya saudara. Berapa banyak orang tidak bersyukur tentang berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita ngomong tentang kepuasan makanan, tidak pernah ada puas-puasnya, saudara. Orang yang puas dalam hidupnya adalah orang yang mensyukuri. Berikan kepada kami makanan hari ini yang secukupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, makanan dan minuman adalah anugerah karena mendorong kita supaya menjadi anugerah bagi siapa? Sesama. Kalau saudara mengerti hal yang pertama, mengingatkan bahwa ibadah makan dan minum adalah sesuatu ibadah, anugerah, pemberian dari Tuhan dan sesama, maka yang kedua, makanan dan minuman adalah anugerah bagi kita. Karena apa? Bisa mendorong kita supaya menjadi anugerah juga bagi orang lain. Menggerakkan hati kita untuk menjadi Kristen-Kristen yang sejati. Engkau juga harus menjadi berkat dalam pelayanan, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi lingkungan. Katakan amin. Ojo pelit-pelit, katakan 2, 3. Kiri kananmu coba. Ojo pelit-pelit. Jenengan karo panganane orang lain, bagaimana dia bisa mensyukuri kehidupanmu? Coba Bapak Ibu buka di dalam kitab Matius. Oke, Matius pasal 25 Bapak Ibu. Ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Semua berkata amin. Saudara, makan dan minum adalah anugerah, adalah ibadah kita. Ketika kita sadar sesuatu yang sedang kita makan, sesuatu yang sedang kita minum itu mendorong kita juga untuk memberi kepada yang lain. Saya berharap engkau pulang dari tempat ini, engkau mengerti hal ini. Dua hal, saudara. Makan dan minum adalah anugerah, adalah ibadah yang kita lakukan. Bila saudara tadi yang perlu saya sampaikan, bahwa engkau tahu bahwa hidup ini anugerah, engkau harus bersyukur untuk semua itu. Dan ketika engkau dan saya makan dan minum, perlu engkau ingat bahwa itu ibadah, jika engkau juga peduli kepada yang lain. Orang-orang Israel pernah mengalami kesulitan dalam hal ibadah, dan mereka melakukan hal yang sama tentang makan dan minum ini. Maka saya juga mendorong saudara dan saya secara pribadi, pulang dari tempat ini, hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, sekalipun ibadah kita akan dipersulit dari waktu ke waktu oleh situasi dan kondisi, saya perlu sampaikan bahwa Allah kita tidak pernah kurang cara untuk memberikan pertolongan bagi setiap hamba-hambanya. Katakan amin. Mari tepuk tangan dulu buat Allah kita, saudara. Dalam keadaan sulit, itulah kesempatan bagi Allah. Perlu saya sampaikan kembali, dalam keadaan yang sulit, justru itu kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kehebatan kuasanya yang melampaui segala sesuatu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kembali, ibadah tak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Ketika engkau makan, ketika engkau minum, perlu Anda ingat itu anugerah Tuhan, dan Anda harus punya hati berbagi dengan yang lain. Maka saya percaya melalui hidupmu, hidupku, nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Sorak-sorai dahsyat buat Allah kita, saudara. Mari bersama-sama katakan, saat keadaanmu, oh, saat keadaanku tak sejalan denganku, tak sejalan denganku, ajar kepada setiap kami melihat pertolongan demi pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Dengar pujian kami saat sedang diriku. Haleluya. Tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Bapa, terima kasih. Sore hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Tanam kuat-kuat di hati kami, Tuhan, menjadi rema, menjadi pondasi yang kuat dan teguh, supaya kami tidak digoyahkan oleh situasi dan kondisi. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh menikmati ibadah kami sampai hari ini. Berkati Bapak, Gembala dan Ibu, kasih karunia Tuhan akan terus turun atas hamba-Mu. Dikaruniakan untuk menggembalakan sidang jemaat baik di pusat maupun di cabang-cabang, semakin membesarkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saya sangat punya hati kepada jemaat agar mereka kuat, dan kita semua agar kita juga sehat. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Terima kasih untuk semua ucapannya ya. Saya percaya bahwa kita semua berbahagia hari ini. Terima kasih. Haleluya. Nyanyi pujian bagi
kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Di dalam ibadah kami Tuhan, kami sangat rindu untuk datang menyenangkan hati-Mu. Dalam beristirahat seperti hari penciptaan-Mu Tuhan, umat-Mu juga beristirahat dan bertemu kepada-Mu. Dan biarlah hati kami disegarkan kembali, jiwa kami dipulihkan kembali dengan pujian dan firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah kami boleh beribadah. Keadaan kami baik-baik saja karena Tuhan yang turut campur bekerja di sana. Tolong kami Tuhan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, di mana saja kami berada Tuhan. Lindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya sakit penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga selalu beribadah kepada-Mu, bukan hanya datang di gereja ini. Di dalam hidup kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami melakukannya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ketika kami diberkati, kami juga ingin menyenangkan hati-Mu dengan berkat-berkat-Mu. Ketika kami dalam persoalan masalah, biarlah kami juga tetap melayani Engkau di dalam setiap persoalan permasalahan hidup kami. Sebab Tuhan ada dan hadir menjadi jalan keluar untuk semua persoalan masalah kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit jamah Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami bersyukur Melan sudah ditolong dan Tuhan akan pulihkan kembali, sehat kembali, melayani bersama-sama kembali. Kami berdoa untuk Agnes Tuhan dalam perjalanan ke Surabaya, dalam pemeriksaan dokter Tuhan. Tuhan turut campur tangan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai sekarang. Kau bekerja, Kau pulihkan, Kau kuatkan, sehatkan kembali. Demikian juga dengan umat-Mu, berkati pekerjaan kami masing-masing, berkati kekuatan kesehatan kami, berkati anak-anak keturunan kami, baik yang ada di kota Kediri maupun di luar kota, bahkan di luar negeri sekalipun. Tuhan ada bersama dengan mereka. Sebagaimana Tuhan melindungi kami, kami berdoa agar Tuhan juga melindungi mereka, suami atau istri yang ada di luar kota pun demikian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk Dr. Yolan, Dr. Liana, Pak Aris Tuhan, agar mereka terus diberi hati yang sabar membimbing kami untuk menjaga kekuatan kesehatan kami. Dan kami percaya, kami yakin ketika mereka dalam profesinya menolong mereka yang sakit, kami percaya Tuhan juga melindungi mereka bersama. Demikian kami semua yang di mana saja sebagai orang yang terpelajar, orang yang sekolah, orang yang bekerja, atau di mana saja kami melakukan pekerjaan kami, di sana Tuhan memberkati kami dan di sana kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Allah hidup, Allah masih menolong kami. Ketika minggu kemarin Tuhan tolong, minggu-minggu ke depan bahkan tahun rahmat tetap ada di dalam tangan kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk pergi, baik atau tidak baik waktunya. Kami tetap akan mengabarkan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Tetap pakai kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang melayani dengan hati dan kasih kami kepada Tuhan yang hidup, yang sudah menyelamatkan kami. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu di tengah-tengah pandemi sekalipun. Berkat Tuhan tak pernah berhenti, berkat Tuhan tetap dicurahkan. Urapan-Mu mengiringi kami dengan penuh keberanian tetap melayani Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, buka hatimu. Allah ada, Allah hidup. Jangan takut, jangan gentar. Urapi kami Tuhan seperti Tuhan mengurapi Harun. Urapi kami Tuhan seperti Tuhan mengurapi Daud. Seperti Tuhan mengurapi nabi-nabi-Mu. Seperti Tuhan mengurapi rasul-rasul-Mu dan mengutus mereka untuk pergi. Demikian urapan-Mu turun atas kami semua. Tangan Allah sendiri yang bekerja dalam setiap hati. Takkan mundur, takkan menyesal, sebab kami punya Allah yang kuasa dan hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini.